dan kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya sendiri Anissa Yuda, Rifka Mustika Sari, Saida Elvadia Salsabila, dan Sri Widya Stuti. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, program studi kimia. Di sini kami akan membahas mengenai coronavirus atau yang biasa dibilang COVID-19. Oke, let's go. Pada tanggal 31 Desember 2019, Tiongkok melaporkan adanya kasus pneumonia misterius yang belum diketahui penyebabnya. Dalam 3 hari, pasien dengan kasus tersebut terus bertambah. Pada awalnya, data epidemiologinya berikatan dengan salah satu pasar seafood yang berada di Wuhan. Sampel isolat pasien tersebut diambil dan hasilnya menunjukkan adanya infeksi coronavirus. Sehingga pada tanggal 11 Februari 2020, World Health Organization mengumumkan kasus ini dengan nama penyakit COVID-19. Pada mulanya, transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat menular melalui manusia dengan manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan waktu. Salah satu pasien dicurigai kasus super spreader dan akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia. Pada tanggal 22 Maret 2020 secara global sekitar 303.000 kasus yang dikonfirmasi, lebih dari 12.900 kematian di 150 negara. Data dari Cina telah mengindikasikan bahwa sekitar 20% pasien menjadi parah. Orang dewasa yang lebih tua, terutama mereka yang memiliki riwayat penyakit, berada pada risiko kematian yang lebih tinggi daripada yang lebih muda. Apa itu coronavirus? Corona sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corona atau cron yang berarti mahkota atau lingkaran cahaya, yang menyatakan tampilan khas pada sekitar virion atau sekitar virus tersebut. Sumber virus ini biasanya berasal dari kelelawar, tikus bambu, dan musang. Virus ini memiliki masa inkubasi 2-14 hari. Selama transmisi apapun dapat terjadi. 80% pasien yang diteliti memiliki gejala dan ada yang tanpa gejala, dan sisanya menunjukkan gejala berat. Karena transmisi yang cepat, virus corona ini dapat menjadi bencana bagi seluruh dunia. Dikarenakan belum adanya obat atau vaksin untuk mengatasi penyakit ini, sehingga peneliti sekarang fokus pada obat yang sudah ada, seperti obat yang dipakai di beberapa negara, yaitu seperti remdesivir, favipiravir, atau yang digunakan obat hidroksikloroquine dan campurannya seperti antibiotik azitromisin. Gejala yang timbul akibat COVID-19 yaitu ada 3 gejala. Yang pertama adalah demam suhu melebihi 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering, sebagian kecil berdahak. Dan yang ketiga, sulit bernapas atau sesak nafas. Tapi perlu diingat ya, bahwa demam didapat dalam beberapa keadaan, terutama pada geriatri atau pada mereka yang sudah lanjut usia atau jompo. Adapun gejala tambahan lainnya yaitu seperti nyeri kepala, nyeri otot, lemas, diare, dan batuk darah. Kami di sini akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19 yang sudah merambah di seluruh dunia termasuk Indonesia. Baiklah, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu seorang perawat dari salah satu klinik. Mari kita tanyakan beberapa pertanyaan. Menurut Kakak, bagaimana pencegahan COVID-19 ini sebagai tenaga medis di klinik? Sedangkan yang saya tahu, APD di klinik itu sangat minim. Mungkin cuma ada masker, sarung tangan. Jadi bagaimana menurut Kakak?
Ya, itu betul ya. Kami di klinik memiliki APD yang bisa dikatakan itu sangat minim. Kami cuma memiliki masker dan face shield, dan baju hazmat kami tidak memiliki. Jadi pencegahan pertama yang kami lakukan di klinik itu adalah menjaga jarak dengan orang-orang yang datang ke klinik. Contohnya misalnya pasien datang itu kami minimal menjaga jarak, kayak pendaftaran, kami menjaga jarak sama dia agak 1 meter. Terus yang kedua, kami selalu menggunakan masker. Lalu ketika kami masuk ke ruang tindakan, kami memakai face shield yang menutupi wajah. Lalu setelah kami ingin melakukan kontak fisik dengan pasien, contohnya dengan menensi, itu kami melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, kami akan menensi pasien. Lalu setelah kami menensi pasien, kami cuci tangan kembali. Atau kami menggunakan yang namanya hand sanitizer. Lalu setelah pasien keluar dari ruangan, kami melakukan desinfektan ruangan dengan cara menyemprotkan cairan desinfektan, membersihkan seluruh bagian yang sudah tersentuh dengan pasien tadi. Oke, baiklah, lanjut ya Kak ya ke pertanyaan kedua. Jadi menurut Kakak, bagaimana sih cara masyarakat tuh agar dapat memutus rantai COVID-19 ini? Di sini kan Kakak berperan sebagai dua tuh, satu tenaga medis dan satunya lagi masyarakat. Jadi bagaimana menurut Kakak? Kalau menurut saya sih kita perlu menerapkan social distancing. Terus kita kurangi kontak-kontak dengan banyak-banyak benda atau orang-orang lain, karena kan seperti yang kita ketahui virus corona ini bisa menempel lewat benda, orang-orang gitu kan, dan menjaga jarak juga penting. Terus ketika kita terpaksa harus keluar rumah seperti membeli bahan pokok, ketika kita kembali ke rumah itu kalau sebisa mungkin kita mengganti pakaian, minimal cuci tangan. Terus kalau bisa setiap hari kita sering-sering berjemur di pagi hari. Jadi kayak gitu guys penjelasannya. Baiklah teman-teman, di sini yang bisa kita simpulkan dari wawancara tadi untuk memutus rantai COVID-19 yaitu yang pertama dengan cara menerapkan social distancing atau jaga jarak. Yang kedua dengan menjaga kebersihan diri. Contohnya seperti sering-sering cuci tangan. Terus yang terakhir jangan lupa kita juga sering berjemur ya, supaya virus atau bakteri yang menempel pada tubuh kita bisa melemah dan mati. Apa pendapat Mawar tentang dampak ekonomi karena pengaruh COVID-19? Banyak sekali pengaruhnya. Biasa kami jualan habis cabai 10 kilo, sekarang paling banyak 5 kilo itu paling banyak, kadang 2 kilo. Sekarang penghasilan kami lebih menurun dari sebelumnya. Biasanya penjualan kami banyak, sekarang lebih sedikit. Karena orang semua serba mahal, penghasilan payah sekarang, jadi dampaknya ke kami. Dan sistem online kayak penjualan online itu gimana tuh? Kalau untuk yang bagi penjual seperti ini mana bisa sistem online, kami kan harus bertemu langsung. Kalau sistem online kita tidak bisa. Kalau untuk pemerintah, aturan pemerintah ada betulnya, ada enggaknya, ada ruginya dan untungnya bagi kami. Sebelum video ini ditutup, perkenalkan dulu, ini adalah kampus kami, Universitas Muhammadiyah Riau, yang berlokasi di kampus 1 yaitu di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan nomor 88 Sukajadi, Pekanbaru. Dan kampus 2 berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai atau Jalan Nangka Ujung samping Mall SKA Pekanbaru, di mana memiliki 8 fakultas dengan 25 prodi. Salah satunya Fakultas FMIPA, program studi kimia yang telah berakreditasi B dan dengan banyak menghasilkan lulusan atau alumni yang telah bekerja di berbagai instansi atau perusahaan besar. Dan dosen-dosen yang merupakan lulusan dari berbagai universitas terbaik di Indonesia dan Malaysia dan menciptakan banyak mahasiswa yang berprestasi.